Oke, hari ini kita mau bahas sebuah pertanyaan yang mungkin sering muncul ya waktu kita baca buku sejarah, di mana para perempuan seringkali kan narasinya didominasi laki-laki. Sementara perempuan kayaknya cuma figuran aja. Iya, Nah, sumber yang kita pegang hari ini coba membongkar asumsi itu, khusus dalam konteks sejarah awal Islam. tepat. Sumber kita ini, tulisan dari Dr. Bassa Muhammad Hamami, itu lahir dari sebuah kegelisahan. Jadi penulisnya merasa narasi yang ada itu, berat sebelah banget. Terlalu maskulin ya? Betul. Jadi tujuan kita hari ini adalah untuk menyinari kembali peran-peran vital para wanita ini, yang oleh penulis digambarkan dengan puitis banget sebagai cahaya api yang membara di tangan kaum wanita. Wah, dalam sekali. Ini bukan sekedar cerita pelengkap, tapi bagian inti yang hilang. Oke, mari kita bedah bersama. Kita akan telusuri secara tematis, ngikutin alur sumbernya. Kita mulai dari fondasi, yaitu para pewanita yang membentuk tahun-tahun awal kehidupan Rasulullah. Terus kita masuk ke lingkaran terdekatnya, para istri yang jadi mitra seperjuangan. Dan terakhir kita akan lihat mereka yang ada di garda depan sebagai pejuang dan pembela. Siap. Kita mulai dari yang paling awal. Jauh sebelum kenabian, ada sosok-sosok perempuan yang perannya fundamental banget. Sumber ini menyoroti satu kisah yang luar biasa tentang ibu susu Nabi Muhammad, Halimah Asadiyah. Kisah Halimah ini benar-benar jadi pembuka yang kuat. Konteksnya itu dramatis. Jadi Halimah dan suaminya ini berangkat ke Mekah dari kampung mereka di tengah tahun paceklik yang parah. Paceklik ya? Iya, mereka ini miskin banget. Sumber kita melukiskannya detail. Keledai tunggangan mereka kurus, lambat, unta betina mereka udah kering air susunya, bahkan bayi mereka sendiri nangis terus karena kelaparan di jalan. Jadi ini bukan sekedar perjalanan cari kerja, ini soal bertahan hidup. Tepat sekali. Di Mekah, semua wanita lain dari sukunya itu nolak buat ngambil bayi Muhammad. Kenapa? Karena dia seorang yatim. Ah, logis. Nggak ada ayah berarti imbalannya kecil, gitu ya? Nah, itu dia. Mereka semua cari bayi dari keluarga kaya. Halimah, karena nggak dapat bayi lain, akhirnya dengan berat hati memutuskan, ya udah deh, aku ambil anak yatim ini. Dan disitulah semuanya berubah. Seketika, sumber ini menggambarkannya kayak keajaiban. Begitu bayi Muhammad ada di pangkuan Halimah, air susunya yang kering tiba-tiba melimpah. Cukup buat nyusuin Muhammad dan bayinya sendiri sampai kenyang. Wow. Unta tua, mereka yang kerontang, kantung susunya mendadak penuh. Bahkan keledai mereka yang tadinya paling lambat, pas perjalanan pulang, justru jadi yang tercepat, nyalip semua rombongan. Jadi ini bukan sekedar keberuntungan ya? Sumber ini membingkainya sebagai tanda yang jelas, sebuah berkah yang terhubung langsung dengan kehadiran bayi Muhammad. Anda menyoroti poin kuncinya. Dan itu lanjut terus pas tiba di kampung. Wilayah mereka kan terkenal gersang. Ternak susah makan, tapi anehnya cuma kambing-kambing milik Halimah yang tiap sore pulang perutnya kenyang dan susunya penuh. Sementara ternak tetangganya nggak gitu. Enggak, pulang dengan perut kempis. Berkahnya itu nyata banget, sampai tetangga mereka sengaja menggembalakan ternak mereka di dekat ternak Halimah, berharap kecipratan. Selain ibu susu, ada juga sosok pengasuh yang ikatannya dalam banget, sampai Nabi memberinya julukan yang sangat personal, ibuku setelah ibuku. Ini kan bukan sekedar panggilan sayang ya, ini pengakuan status. Betul, beliau adalah Barakah binti Ta'labah atau yang lebih dikenal sebagai Ummu Aiman. Julukan itu menunjukkan hubungan mereka melampaui hubungan formal. Ini soal keluarga pilihan. Ada satu anekdot di sumber kita yang melukiskan keakraban mereka. Gimana ceritanya? Suatu malam, Ummu Aiman bangun karena haus, terus dia minum air dari sebuah bejana tembikar di sudut rumah. Ternyata, bejana itu isinya air seni Nabi. Tunggu. Oke, itu detail yang nggak terduga. Terus reaksi Nabi gimana? Keesokan paginya, Nabi bilang, "Wahai Ummu Aiman, buang isi bejana itu." Dengan polos dia jawab, "Demi Allah, aku udah meminumnya." Oh, Dengar itu, Nabi nggak marah atau jijik. Sebaliknya, beliau tertawa lebar banget sampai gigi gerahamnya kelihatan. Terus bersabda, "Kalau begitu, perutmu nggak akan pernah sakit selamanya." itu nunjukin tingkat keakraban yang luar biasa ya. Itu bukan interaksi antara tokoh penting dan pengasuhnya. Itu interaksi keluarga yang dekat banget dan penuh canda. Benar. Kisah itu dimasukkan ke sumber, bukan karena anehnya, tapi untuk menunjukkan dalamnya hubungan personal dan kasih sayang di antara mereka. Oke,
Kita udah lihat para wanita yang membesarkannya. Tapi dinamikanya berubah total. Waktu kita bahas para wanita yang beliau pilih sebagai pasangan hidup, para ummahatul mukminin. Disinilah urusan personal dan publik jadi satu. Dan semua itu dimulai dari Khadijah. Betul sekali. Kalau para wanita sebelumnya itu fondasi kehidupannya, Khadijah ini fondasi kenabiannya. Sumber ini menekankan banget perannya di momen paling krusial, saat wahyu pertama turun. Iya. Nabi pulang ke rumah dalam keadaan menggigil, ketakutan, bingung. Orang pertama yang beliau tuju adalah Khadijah. Dan respons Khadijah ini menentukan segalanya. Dia nggak panik, nggak meragukan suaminya, dia justru jadi penenang. Dia jadi sauh, jadi jangkar buat Nabi. Kata-katanya yang terkenal, demi Allah Tuhan tidak akan pernah menghinakanmu. Itu suntikan keyakinan pertama. Dia yang pertama kali membenarkan dan jadi orang pertama yang beriman. Tapi perannya nggak berhenti di situ. Nah, ini dia. Kita sering dengar dukungan moralnya, tapi sumber ini melukiskan Khadijah hampir kayak co-founder atau investor awal dalam misi ini. Seberapa nyata kontribusi finansialnya? Sangat nyata, Khadijah kan saudagar sukses dan kaya raya. Dia menyerahkan seluruh hartanya untuk menopang dakwah di masa-masa awal Yang paling sulit itu kayak. Betul. Dan jangan lupakan ketabahannya. Selama 3 tahun pemboikotan total oleh Quraisy, kaum muslim diisolasi di lembah, menderita kelaparan hebat. Khadijah, yang biasa hidup mewah, tetap setia mendampingi Nabi tanpa ngeluh sedikit pun. Dia benar-benar partner sejati. Setelah wafatnya Khadijah, ada sosok Aisyah. Karakternya beda banget, dikenal karena kecerdasannya yang tajam. Tapi, sumber ini juga menyoroti gimana hidupnya diuji dengan cobaan yang luar biasa berat. Betul, yaitu peristiwa yang dikenal sebagai Mihna al-Ifki, atau fitnah keji. Konteksnya, dalam perjalanan pulang dari sebuah pertempuran, Aisyah nggak sengaja ketinggalan dari rombongan karena nyari kalungnya yang hilang. Oke. Seorang sahabat, Syafwan bin Mu'attal, yang tugasnya nyisir barisan belakang, nemuin dia dan nganterin pulang ke Madinah. Dan ini perlu kita perjelas, ini bukan sekedar gosip murahan kan? Sumber ini menggambarkannya sebagai serangan politik yang terencana dari kaum munafik. Tepat, tujuannya untuk mengguncang stabilitas rumah tangga Nabi dari dalam. Dan dampaknya itu melumpuhkan seluruh komunitas. Isu ini nyebar cepat banget. Aisyah sendiri jatuh sakit, bukan cuma sakit hati, tapi karena tekanan mental yang hebat. Sampai wahyu sempat berhenti turun ya? Benar, itu menunjukkan betapa gentingnya krisis ini. Nabi sendiri ada di posisi yang sulit banget, sampai akhirnya datang pembersihan nama dari sumber tertinggi. Langsung dari Al-Quran? Betul, turun ayat-ayat di surat An-Nur yang secara definitif membersihkan nama Aisyah. Itu pembelaan langsung dari Tuhan. Tapi, warisan Aisyah yang terbesar justru terbentuk setelah wafatnya Nabi. Rumahnya itu jadi kayak universitas. Maksudnya? Dia jadi salah satu perawi hadis terbanyak. Para sahabat senior, laki-laki maupun perempuan, datang ke dia untuk bertanya soal hukum. Dia itu seorang intelektual yang ulung. Sungguh luar biasa. Tapi pengaruh politik nggak cuma lewat pengajaran ya. Ada contoh intervensi strategis di saat genting yang nyaris jadi pemberontakan. Kisah Ummu Salamah di Hudaibiyah. Iya, ini masterclass dalam psikologi kepemimpinan. Momennya setelah penandatanganan perjanjian Hudaibiyah. Para sahabat merasa isi perjanjian itu sangat merugikan, menghinakan kaum muslim. Emosi mereka memuncak. Ini krisis kepemimpinan yang nyata. Otoritas Nabi lagi diuji di depan mata. Benar sekali. Sebagai bentuk protes, waktu Nabi memerintahkan mereka untuk menyembelih kurban dan mencukur rambut, nggak ada satupun yang gerak. Mereka diam membatu. Wah! Nabi pun sedih dan bingung, lalu masuk ke tendanya dan cerita ke istrinya Ummu Salamah. Disinilah kecerdasan Ummu Salamah bersinar. Sarannya itu sederhana tapi brilian. Apa sarannya? Dia bilang, "Wahai Rasulullah, keluarlah. Jangan katakan sepatah kata pun pada siapapun. Sembelih saja untamu, lalu panggil tukang cukur untuk mencukur rambutmu." Jadi tunjukkan, jangan cuma perintahkan. Sebuah aksi lebih kuat dari kata-kata. Tepat. Nabi ngikutin sarannya, beliau keluar, nyembelih untanya, terus cukur rambut. Melihat itu, para sahabat yang tadinya diem kayak tersadar. Mereka serentak bangkit, berebutan nyembelih kurban mereka. Krisis selesai. Cerdas banget. Satu saran taktis dari Ummu Salamah menyelamatkan situasi. Ada juga satu kisah di mana sebuah keputusan personal, yaitu pernikahan, ternyata dampaknya geopolitiknya masif. Ini kisah Juwairiyah binti Harits.
Yang menarik di sini konteksnya. Juwairiyah ini putri pemimpin suku Bani Mustalik yang baru aja ditaklukkan dalam pertempuran. Dia dan seluruh kaumnya jadi tawanan perang. Nabi kemudian menikahinya. Sebuah pernikahan yang bisa dilihat dari banyak sisi, tapi efek dominonya itu yang luar biasa. Efeknya seketika, begitu para sahabat dengar Nabi udah nikahin Juwairiyah, logika mereka langsung berubah. Mereka bilang satu sama lain, gimana mungkin kita menawan keluarga mertua Rasulullah? Spontan, tanpa diperintah. Mereka semua membebaskan tawanan dari suku Bani Mustalik yang mereka pegang. Berapa banyak yang dibebaskan? Sumber kita ngutip ada sekitar 100 keluarga yang dibebaskan hari itu. 100 keluarga. Iya, pernikahan itu secara efektif membebaskan seluruh suku. Sampai-sampai Aisyah berkomentar, aku tidak mengetahui seorang wanita pun yang lebih besar berkahnya bagi kaumnya daripada Juwairiyah. Wow, satu tindakan personal mengubah nasib satu suku. Betul. Dari lingkaran rumah tangga, kita beralih ke arena publik yang lebih luas. Peran perempuan nggak berhenti di situ. Sumber ini nunjukin mereka juga ada di garis depan, bahkan di momen paling berbahaya. Kita lihat Asma binti Abu Bakar. Peran Asma dalam peristiwa hijrah, perjalanan rahasia Nabi dan ayahnya Abu Bakar ke Madinah, itu krusial banget. Waktu nyiapin bekal buat mereka yang mau sembunyi di Gua Thur, Asma nggak nemu tali buat ngikat kantung makanan dan wadah air. Terus? Tanpa pikir panjang, dia robek ikat pinggangnya jadi 2. Satu bagian buat ngikat makanan, satu lagi buat wadah air. Dan tindakan spontan itu memberinya julukan legendaris kan? Zat an-Nitaqain. Tepat. Wanita pemilik 2 ikat pinggang. Julukan itu nempel seumur hidupnya. Tapi bukan cuma itu. Kekuatan mentalnya juga diuji. Waktu Abu Jahal dan para pemuka Quraisy datang ke rumahnya buat interogasi, Asma nolak bicara. Padahal diancam. Abu Jahal marah dan nampar dia keras banget, sampai anting-antingnya lepas. Tapi dia tetap bungkam. Keteguhan yang sama yang ia wariskan puluhan tahun kemudian kan? Iya, sumber ini narik benang merah yang indah. Bertahun-tahun kemudian, waktu putranya, Abdullah bin Zubair, dikepung musuh di Mekah dan hampir kalah, dia datang ke ibunya yang udah tua dan buta. Abdullah ragu, khawatir kalau terbunuh, jasadnya bakal dicincang musuh. Apa kata Asma? Jawaban Asma jadi legendaris. Wahai anakku, kambing yang sudah disembelih tidak akan merasa sakit lagi saat dikuliti. Luar biasa. Dari dukungan strategis, kita beralih ke pertempuran fisik. Ini bukan lagi soal suplai atau jaga rahasia. Ini soal angkat pedang. Kisah Ummu Umaroh. Nasibah binti Ka'ab atau Ummu Umaroh. Kisahnya di Perang Uhud ini benar-benar mendobrak stereotip. Awalnya tugasnya tim medis, bawa kantung air, ngobatin yang luka. Oke. Tapi pertempuran itu kan berjalan buruk. Pasukan pemanah muslim di atas bukit ninggalin posisi. Barisan pertahanan jebol. Dan banyak tentara muslim yang lari ninggalin Nabi. Tepat. Di tengah kekacauan itu, waktu banyak laki-laki melarikan diri, Ummu Umaroh justru lempar kantung airnya, ambil pedang dan perisai, terus maju ke depan. Wow. Bersama suami dan kedua putranya, dia ngebentuk lingkaran pertahanan terakhir di sekeliling Nabi. Dia jadi perisai hidup. Seberapa parah lukanya? Sumber ini nyatet, dia menderita 12 luka sabetan pedang dan tusukan tombak di sekujur tubuhnya. Kesaksian paling kuat datang dari Nabi sendiri, yang setelah perang bilang, setiap kali aku menoleh ke kanan atau ke kiri, aku selalu melihatnya berperang melindungiku. Itu pengakuan tertinggi atas keberaniannya. Kisah terakhir ini mungkin yang paling menantang pemahaman modern kita tentang kehilangan dan pengorbanan. Ini kisah Al-Khansa, seorang penyair ulung. Kisah Al-Khansa ini tentang transformasi iman yang total. Sebelum masuk Islam, dia itu penyair paling terkenal di seluruh Arab untuk genre ritsa, atau elegi, puisi ratapan kematian. Jadi dia ahlinya puisi sedih. Betul. Syairnya untuk saudara-saudaranya yang gugur itu menyayat hati, dan jadi standar emas puisi ratapan. Dia itu masternya emosi kesedihan. Lalu Islam mengubah perspektifnya soal kematian? Secara radikal. Puncaknya itu pas Perang Kadisiyah, pertempuran besar lawan Kekaisaran Persia. Sebelum pertempuran mulai, dia kumpulin keempat putranya yang udah dewasa. Dia nggak nahan mereka atau meratapi nasib mereka. Sebaliknya, dia kasih wejangan. Apa yang dia katakan? Dia nasihatin mereka buat berjuang tanpa takut, ngingetin mereka kalau negeri yang abadi itu jauh lebih baik daripada negeri yang fana. Keempat putranya maju, dan keempat-empatnya gugur sebagai syuhada di hari yang sama. Kehilangan semua putranya dalam satu hari,
reaksinya gimana? Waktu berita kematian mereka sampai ke dia, nggak ada ratapan, nggak ada syair kesedihan kayak dulu. Responsnya sekarang beda total. Dia cuma bilang, segala puji bagi Allah yang telah memuliakanku dengan kesyahidan mereka. Aku berharap Tuhanku akan mengumpulkanku bersama mereka di dalam rahmatnya. Jadi kalau kita rangkum semua ini, apa artinya? Dari pengasuh, istri yang jadi penasihat strategis, pejuang, sampai ibu yang merelakan semua putranya. Jelas banget narasi sejarah yang cuma fokus ke laki-laki itu nggak lengkap. Tepat. Sumber yang kita bahas hari ini dengan kuat menunjukkan kalau para wanita ini bukan sekedar pelengkap cerita. Mereka itu pilar-pilar komunitas. Mereka intelektual, ahli strategi, pejuang, diplomat, dan sumber kekuatan moral. Iya. Mengabaikan kisah mereka itu sama aja kayak baca buku sejarah yang separuh halamannya disobek. Dengan pusat peristiwa, yaitu Nabi Muhammad. Ini bikin kita bertanya-tanya, dan mungkin ini pertanyaan buat Anda pikirkan. Berapa banyak lagi kisah wanita-wanita hebat lainnya dari era tersebut yang mungkin udah hilang selamanya dari catatan sejarah, hanya karena mereka nggak berada di lingkaran pusat narasi utama?